Mengapa Demokrat tiba-tiba membongkar keinginan Gerindra mengisi kursi menteri di Kabinet Jilid 2 Jokowi? Apakah benar kini partai koalisi pengusung Prabowo Sandi seolah saling incar kursi menteri? Untuk membahasnya telah hadir di studio Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Demokrat, Ibu Andi Nurpati. Selamat malam Bu Andi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Andi, apa sih sebetulnya yang membuat Demokrat tiba-tiba ini melaporkan Anda, Kadif Advokasi dan Hukum Ferdinand Huta Hayan di akun Twitternya mengungkapkan Gerindra meminta jatah kursi Menteri Ekonomi? Saya juga nggak tahu tuh ya dari mana informasi yang didapat oleh Saudara Ferdinand, tapi bisa jadi dia mendapatkan informasi-informasi sehingga dia berani menyatakan demikian. Meskipun kita juga melihat bahwa misalnya ada foto yang beredar gitu ya, kedekatan atau foto bersama antara Pak Jokowi dengan orang-orang Gerindra belakangan ini, tapi itu kan tidak bisa diartikan otomatis bahwa kemudian Gerindra akan bergabung ke Tapi Anda koalisi sebagai Pak Jokowi. partai Anda, Demokrat, yang sudah bersama-sama bersama Gerindra dalam pemilu 2019 kemarin, apakah melihat ada sinyal memang Gerindra ingin bergabung dengan koalisi pemerintahan? Sejauh ini saya pribadi tidak melihat ya, ataupun secara partai kita tidak melihat ada Berbeda dengan Pak berbeda dengan- Ferdinand. Tentu kan masih oknum ya, bukan sikap partai Demokrat sendiri. Kita tidak melihat sampai sejauh ini, bahkan kalau kita melihat misalnya sikap Pak Prabowo kali ini kan berbeda dengan pemilu yang lalu ya. Kita belum mendengarkan Pak Prabowo memberikan misalnya ucapan selamat kepada Pak Jokowi dan Kiai Maruf sebagai presiden wakil presiden terpilih. Yang ada adalah Sandi ya yang menyampaikan selamat bekerja. Nah, itu saja kita juga mempelajari bahwa ucapan selamat saja ini tidak ada, bagaimana mungkin yang lain-lainnya juga itu bisa kemudian dalam waktu dekat bisa terjadi komunikasi politik yang Tapi kan begitu intens. koalisi pendukung Prabowo Sandi ini sudah resmi dibubarkan dan sudah, dibebaskan ya. untuk Ya. kemudian menentukan kepentingan politik masing-masing. Betul. Menurut Anda artinya apakah memang ada persaingan tersendiri di oposisi untuk mengincar kursi menteri di kabinet Jokowi nanti? Sebetulnya sih tidak ya, karena memang koalisi kan koalisi pilpres. Setelah pilpres selesai ya selesai juga pilpresnya. Kemudian tentunya bagi pemenang ya mereka tetap akan melanjutkan koalisinya di koalisi pemerintahan. Bagi yang kemudian misalnya berada pada koalisi yang tidak menang, maka tentu ya bubar koalisi pilpres ini. Maka Tapi Gerindra selanjutnya Demokrat akan apakah menjadi saling berebut kursi, Bu Andi? enggak, saya kira tidak ya, karena kalaupun memang Pak Jokowi berharap ya, dan kemudian partai yang ada di sebelah ini juga bersepakat untuk bergabung membantu pemerintahan Pak Jokowi, itu tidak ada salahnya secara politik ya, maupun secara manajemen pemerintahan juga nggak ada. Bahkan Gerindra sekalipun kalau ingin ikut bergabung dan diterima atau Pak Jokowi mengharapkan bergabung dan bersepakat bergabung itu sah-sah saja, nggak ada larangannya sih. Dari Demokrat sendiri sikapnya seperti apa untuk menegaskan apakah akan berada di koalisi atau akan berada di luar pemerintahan? Nah, kalau yang itu kita tunggu tanggal mainnya ya. Pak SBY tentu akan mempertimbangkan. Sejauh ini belum ada sikap yang resmi karena kita baru saja selesai juga bubar di koalisi Pak Prabowo. Dan yang lalu kan kita sudah tahu sikap Partai Demokrat tidak berada di pemerintahan dan juga tidak berada di pihaknya oposisi, tapi berada di tengah-tengah sebagai penyeimbang. Nah, apakah sikap ini akan dipertahankan terus oleh Partai Demokrat atau ada sikap yang berbeda, mengingat misalnya saat ini kita membutuhkan secara bersama-sama misalnya untuk membangun pemerintahan dengan lebih baik lagi, dengan banyaknya persoalan-persoalan yang muncul yang harus ditanggulangi secara bersama-sama, ataukah memang ada faktor-faktor lain yang bisa menjadi pertimbangan apakah kemudian cocok atau sepakat untuk bergabung di pemerintahan atau kalah berada di cepat luar dengan pemerintahan? Gerindra dan mungkin PAN? Tidak, enggak. Karena kalau kita kan kita lihat sebetulnya sinyal-sinyalnya kita kan sudah ada. begini, Demokrat sudah pernah 10 tahun menjadi penguasa lah ya, pemerintah sudah tahu bagaimana memanage sebuah pemerintahan dan mengetahui seluk-beluk serta terutama kelemahan apa yang belum bisa dilakukan untuk pembangunan Indonesia termasuk kesejahteraan rakyat. Nah, karena itu saya kira saya memprediksi bahwa tidak semua akan bergabung di pemerintahannya. Tentu tidak semua, tapi tidak jika semua, ada ya. salah satu rekannya dalam koalisi Prabowo Sandi waktu mendukung Prabowo Sandi ini, kemudian masuk ke dalam koalisi, bagaimana kemudian Demokrat? Apakah Enggak tidak ada merasa masalah sih. kalah langkah ataupun kalah gerakan cepat? Saya kira itu tergantung kepada kebijakan masing-masing partai. Ya, jadi Demokrat tidak merasa
terlambat atau merasa ditinggal ya, karena pasti akan dipertimbangkan plus minus bergabung atau tidak bergabung ya. Jadi plus minus itu untuk pemerintahan dan rakyat, dan juga plus minusnya bagi Partai Demokrat itu sendiri. Nah, mengenai Partai Demokrat ini nampaknya publik melihat ada konflik internal dalam koalisi ataupun dalam Demokrat itu sendiri. Bagaimana kemudian langkah dari Partai Demokrat? Kita akan membahas mengenai masalah ini, Bu Andi, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Bu Andi mungkin sudah tadi menyimak bagaimana paket informasi yang disampaikan. Ini nampaknya ada konflik internal di Demokrat mengenai langkah yang dilakukan oleh FKPD. Apakah betul akan ada sanksi kepada FKPD ini? Ya, kita serahkan kepada mekanisme internal partai. Ya, tentu akan dilakukan juga pemeriksaan dulu oleh Komisi Pengawas atau Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat. Dan setahu saya bahwa proses itu sedang berjalan. Nah, sejauh mana kemudian nanti kajiannya, apakah gerakan yang mereka sebutkan mau melakukan KLB ini memang betul-betul dianggap melakukan pelanggaran terhadap mekanisme atau aturan partai. Nah, tentu sanksinya kan bisa bertingkat-tingkat kalau memang akan diberikan sanksi. Bisa teguran, lisan, tertulis, atau peringatan, sampai kepada paling berat. Nah, karena itu saya kira kita serahkan kepada mekanisme internal. Artinya sanksi belum dijatuhkan sampai saat ini. Tapi kemudian apakah hal ini justru akan memperuncing masalah menurut Anda? Saya sih melihat bahwa sebetulnya saya secara pribadi juga sebagai pengurus DPP itu mencoba mengkomunikasi beberapa pihak lah ya, termasuk beliau-beliau yang melakukan gerakan itu, supaya melihat bahwa apa yang menjadi keprihatinan terhadap misalnya hasil pemilu legislatif itu adalah keprihatinan bersama, tapi kan tidak harus solusinya dengan KLB kan. Kemudian juga Pak SBY dalam situasi dan kondisi seperti yang kita pahami bersama selama pemilu ini banyak mendampingi Bu Ani, dan keadaan kita sudah tahu bahwa kemudian Bu Ani meninggal dunia, maka tentu kita harus banyak punya perasaan yang dalam terhadap kondisi yang dialami oleh beliau. Karena itu saya kira KLB itu sama sekali tidak mendasar gitu ya, kalau hanya karena perolehan suara 7,7% gitu ya. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pak SBY gitu. Jadi, sehingga apa yang dimaksud oleh beliau-beliau yang menamakan diri Forum Komunikasi Pendiri Demokrat, saya memahami bahwa mereka punya perasaan yang prihatin terhadap Partai Demokrat, tapi solusi yang ditawarkan itu bukan solusi gitu, bahkan bisa memberikan persoalan. Kondisi internal yang saat ini ada di Partai Demokrat, apakah ini mengganggu ataupun mengancam soliditas dari partai itu sendiri? Sedikit ada, tetapi saya kira tidak begitu berpengaruh ya, karena soliditas di internal Partai Demokrat yang memiliki kepengurusan struktur DPP, DPD, DPC itu sangat solid. Tidak ada satupun dari mereka yang mendukung gerakan ini, dan saya kira terlalu jauh lah yang dilontarkan oleh mereka. Karena lagi-lagi ini kemudian posisi Demokrat, Gerindra, PAN ini nampaknya sedang kemudian mencari solusi masing-masing mengenai kepentingan politik nanti. Tidak berpengaruh, saya kira gerakan gejolak kecil ini tidak mempengaruhi gerakan politik secara nasional, dan saya kira kita tunggu Pak SBY mengambil sikap dengan tentunya petinggi-petinggi DPP Partai Demokrat, apakah ingin bergabung ke koalisi pemerintahan atau kemudian tetap seperti kemarin sebagai partai penyeimbang. Kapan sikap ini akan diambil, Bu Andi? Saya sih memprediksi bahwa karena pelantikan presiden masih Oktober ya, nah itu berpeluang menjelang pelantikan presiden, keputusan itu bisa diambil oleh Pak SBY. Oke, tapi kita lihat kalau misalnya kita lihat dari perolehan suara ini kan sebetulnya memang dari Gerindra kalah, kemudian suara Demokrat, tapi kan dibandingkan PAN ini kan kemudian suaranya lebih besar Demokrat. Apakah ini kemudian tidak akan menjadi pertimbangan bagi Demokrat sendiri untuk merasa lebih berhak masuk dalam koalisi seperti itu? Nggak ada pengaruhnya sih sebetulnya ya, karena koalisi itu adalah sesuatu kesepakatan kedua belah pihak. Apakah kemudian Pak Jokowi mengajak atau Partai Demokrat yang kemudian menawarkan diri, atau kedua-duanya kemudian punya kesepakatan untuk bersama-sama dengan pemerintahan Pak Jokowi saat nanti, itu sesuatu yang tidak ada kaitan dengan perolehan suara sebetulnya, walaupun bisa menjadi pertimbangan untuk kepentingan pemilu berikutnya. Karena kalau misalnya kita lihat komunikasi antara AHY dengan Jokowi ini sudah beberapa kali terbangun seperti itu. Apakah itu menjadi sinyal ada tawaran khusus dari pemerintah atau bagaimana? Kalau komunikasi Mas AHY dengan Pak Jokowi selama ini ya menurut saya sih
terjalin intens ya secara bagus ya. Meskipun kita berada pada pihak Pak Prabowo, tetapi komunikasi sebagai antar lintas partai politik dengan pemerintah itu tetap harus kita hormati, yang harus kita jalankan. Nah, karena itu apa yang sudah terjalin selama ini, Pak SBY itu selalu menghormati ya siapapun yang menjadi pemerintah, beliau selalu hormati karena beliau juga merasakan banget ketika jadi presiden ya. Karena itu saya kira memang berat juga posisinya Pak Jokowi, walaupun kemarin sudah merasakan, tapi pada posisi kali ini kan lebih berat dari apa yang dirasakan pemerintahan Pak Jokowi ketika misalnya tidak mengajak atau tidak bergabung 4 partai politik ini, tidak diajak 1 atau 2 bergabung kepada pemerintahannya. Tapi kita tunggu saja bagaimana dinamika politik seperti apa dan juga ketegasan sikap Demokrat apakah akan berada di dalam kekuasaan ataupun di luar pemerintahan. Baik, terima kasih Bu Andi telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time.